5 hari jelang Lebaran, pemudik mulai memadati Stasiun Senen Jakarta Pusat, sementara arus lalu lintas di jalur Pantura masih normal. Ada Andri Suryawenata di Loh Bener Indramayu dan Adam Suryanegara di Stasiun Senen. Sejak 10 hari jelang Lebaran hingga kini, lebih dari 84.000 pemudik berangkat dari Stasiun Senen. Nah, bagaimana kondisi terkini di sana, Adam? Adam? Di Stasiun Senen hingga sore hari ini sudah berkurang kepadatan dari pemudik dibandingkan tadi pagi hingga siang hari. Para pemudik memadati Stasiun Senen ini hingga mereka harus mengantri dan menunggu di luar area stasiun. Selain itu juga untuk mengantisipasi kepadatan pemudik, PT KAI dan Stasiun Senen juga telah menyiapkan gerbong khusus untuk mengangkut barang-barang berat seperti sepeda motor ataupun TV dan sebagainya untuk mereka yang membawa barang-barang berat sehingga tidak terlalu berdesak-desakan. Dan untuk mengetahui bagaimana kepadatan pemudik untuk saat ini, saya sudah bersama dengan Humas PT KAI Daob 1, Bapak Agus Komarudin. Ya Pak, untuk sampai saat ini bagaimana peningkatan jumlah pemudik di Stasiun Senen? Ya, sebenarnya dari stasiun Pasar Senen ini ya kita memberangkatkan itu sebanyak 16 perjalanan kereta api reguler, kemudian ada 9 kereta api tambahan untuk Lebaran. Nah, total seatnya ya kurang lebih ya 17 ribuan lah per hari dari Pasar Senen ini. Nah, untuk kali ini ya sampai dengan hari ini mulai dari tanggal 18 Juli H-10 sampai dengan H-3 ya. Nah, itu sudah terangkut sebanyak 95.725 penumpang yang diangkut dari Pasar Senen ke wilayah Jawa, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Kalau untuk hari ini saja Pak, ada nggak jumlah kenaikan yang tinggi seperti itu? Kalau untuk hari ini baru diberangkatkan 11 kereta api ya, untuk reguler, kemudian 4 KA tambahan Lebaran. Sampai tadi update data itu kurang lebih pukul 16.00. Yaitu total seat yang terangkut sudah 10.250 seat, artinya 1.250 penumpang, identik dengan penumpang ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk mengantisipasi keterlambatan jadwal kereta api, juga Stasiun Senen ini memberlakukan sistem baru di mana kereta rel listrik tidak boleh berhenti di Stasiun Senen karena kereta rel listrik akan dialihkan ke stasiun Gang Tiong dan juga Stasiun Kemayoran. Ya, Rahma dan Tommy. Ya, Adam Suryanegara dari Stasiun Senen Jakarta. Dan 5 hari jelang Lebaran jumlah pemudik di Stasiun Senen naik. Iya, kalau jalur Pantura ini beda lagi nih. Jalur Pantura juga sudah ramai pemudik. Nah, ada Andri Suryawenata di Loh Bener Indramayu. Bagaimana arus lalu lintas di sana? Kita tanya langsung Andri. Ya, Tommy dan Rahma, di sore hari tepatnya di pertigaan Loh Bener Indramayu, Jawa Barat, arus kendaraan yang melintasi jalur Pantura dari arah Jakarta menuju Cirebon, Jawa Tengah ini masih ramai dan juga lancar. Begitu pula dengan sebaliknya. Namun untuk jumlah kendaraan yang melintasi ini bisa dibilang lebih banyak dari arah Jakarta menuju Cirebon ataupun Jawa Tengah. Dan berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Indramayu, memang ada kenaikan jumlah kendaraan sebesar 20-30% dibandingkan hari kemarin, yang dimana didominasi oleh sepeda motor. Dan jika dilihat di Loh Bener sendiri ini terbagi 2 jalur, yaitu jalur Widasari Baru serta jalur Widasari Lama. Dan kebanyakan pemudik lebih memilih jalur Widasari Baru karena lebar jalan yang lebih luas dibandingkan jalur Widasari Lama. Namun untuk jarak tempuhnya sendiri ini lebih panjang dari jalur Widasari Lama. Dan untuk arus lalu lintas di pertigaan Widasari sendiri ini masih sama dengan pertigaan Loh Bener Indramayu, Jawa Barat, yaitu lancar dan juga ramai ya. Dan kalau misalnya diperhatikan, di musim mudik seperti ini banyak sekali yang namanya pedagang musiman yang muncul tiba-tiba. Mulai dari menjadi pembersih mobil ataupun berjualan di pinggir jalan sepanjang jalur Pantura. Musim mudik Lebaran membawa berkah tersendiri bagi sejumlah warga Indramayu, Jawa Barat. Selain membuka warung pinggir jalan,
beberapa warga beralih profesi menjadi pekerja musiman. Rata-rata, setiap orang mendapat penghasilan hingga Rp300.000 per hari. Ada orang minta, tapi tergantung sih, kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Tergantung orangnya juga, kalau ngasih ya seberapa aja gitu, enggak dipaksa. Ya gitu, dapat penghasilannya lebih, kan lumayan. Satu mobil 2.000 kan, kalau beberapa mobil kan banyak juga. Kehadiran pekerja musiman ini mendapat tanggapan berbeda dari pemudik. Terganggu aja sih, Mbak. Ya biasanya kan nggak kayak gini. Masa kayak gini dilap-lapin? Karena dia datang sendiri kan. Ya mau nggak mau kan ya kita pakai. Toh kita juga bersyukur kacanya dibersihin kan. Jadi bersih. Biasanya jumlah pekerja musiman ini akan terus bertambah saat puncak arus mudik tiba sekitar 3 hari jelang Lebaran. Putu Diah, Hanif Abdu melaporkan untuk NET. Dan untuk Anda yang melewati jalur Pantura, tepatnya di pertigaan Lobener sendiri, ini memang belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup besar karena diprediksi nanti pada hari Jumat ataupun Sabtu itu baru mulai terjadi peningkatan yang lumayan besar karena waktu libur cuti bersama mulai muncul. Dan jangan khawatir bagi Anda yang melewati jalur Pantura di sepanjang jalur Widasari Baru, ini banyak sekali pedagang makanan ataupun minuman yang berjualan untuk Anda berbuka puasa. Dan juga bisa dipastikan untuk Anda yang ingin melewati ini juga harus bisa memilih jalur alternatif yang tepat untuk tidak melewati jalur yang banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar. Ya, Tommy dan Rahma. Baik, Andri Suryawinata melaporkan dari Lobener, Indramayu, Jawa Barat. Aktivitas mudik juga terjadi di Malaysia. 5 hari jelang Lebaran, tenaga kerja Indonesia padati Pelabuhan Port Klang. Pihak pelabuhan perkirakan puncak arus mudik jatuh 2 hari lagi. Sejak Senin lalu, Pelabuhan Port Klang, Malaysia telah disibukkan oleh pemudik yang ingin kembali ke Indonesia. Sampai Rabu siang, pelabuhan terbesar di Malaysia ini telah melayani sekitar 700 penumpang dengan tujuan Indonesia. Kalau bisa sih awal ya, tapi takut ini banyak keperluan lah, kerjaan pun, terutama kerjaan kan nggak siap. Tapi kalau tahu tadi hari gini pun rame kali gini nggak jadi sekarang pulangnya. Sementara itu pihak KBRI di Kuala Lumpur menghimbau agar para pemudik tidak melakukan perjalanan secara ilegal. Kita juga ingin ngecek apakah yang dilakukan oleh perahu-perahu tersebut aman atau tidak. Kita ingin cek on the spot. Dan saya pesan kepada masyarakat Indonesia supaya melalui jalur-jalur yang legal. Lonjakan penumpang ini menyebabkan penambahan jadwal keberangkatan. Jika biasanya hanya ada 2 kali, kini jadwal bertambah hingga 5 kali keberangkatan ke Tanjung Balai di Sumatera Utara dan Dumai di Riau. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 25 dan 26 Juli nanti. Pada waktu tersebut, jadwal keberangkatan akan ditambah menjadi 7 kali dalam sehari. April Hasibuan, Syafrizal Irawan melaporkan untuk NET. Jembatan penghubung Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan hingga kini belum selesai diperbaiki. Saat ini jembatan darurat telah dibangun, namun hanya bisa dilewati 1 jalur. Jembatan pelapor di Desa Caluk, Kecamatan Selahung, Ponorogo telah putus sejak awal April silam. Jembatan penghubung Kabupaten Ponorogo dan Pacitan sepanjang 220 meter. Jembatan putus karena pondasi jembatan tergerus debit sungai saat banjir. Sedangkan tiang penyangga jembatan telah rusak sejak setahun silam. Jembatan darurat telah dibangun namun hanya bisa dilalui 1 jalur. Polisi memprediksi kemacetan parah akan terjadi menjelang Lebaran nanti. Menghindari robohnya jembatan darurat, pengalihan arus kendaraan telah direncanakan. Kendaraan yang hendak menuju Pacitan dari Ponorogo akan dialihkan melalui Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, informasi terkini seputar arus lalu lintas di jalur mudik bisa kembali Anda saksikan di NET 24 malam. NET Mudik hadir 5 kali setiap hari.